Beralih ke informasi lain, pemirsa, banjir kembali merendam perumahan warga di Cilincing, Jakarta Utara. Banjir kedua yang terjadi di awal tahun 2026 dan merupakan yang terparah. Pasca hujan deras dengan durasi cukup lama, sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Cilincing, Jakarta Utara yang menjadi titik terparah dan belum surut hingga Minggu malam. 760 rumah di RW 10 Kelurahan Sukapura Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Sebagian warga mengungsi ke rumah ketua RT, sementara yang lainnya memilih untuk bertahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi masih akan mengguyur wilayah Jabodetabek hingga beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau untuk senantiasa waspada akan terjadinya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor yang salah satu penyebabnya adalah faktor cuaca. Ke depan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, terutama di wilayah Jabodetabek, dengan potensi hujan dengan intensitas sedang bahkan hingga lebat, lalu durasi hujan yang cukup panjang, diperkirakan pada menjelang malam hingga menjelang dini hari, lalu juga pada sore dan malam hari. Di mana hal ini akan mempengaruhi atau dapat memicu bencana hidrometeorologi atau yang biasa kita terjadi gitu ya, seperti banjir, kemudian genangan gitu. Nah, ini yang perlu diantisipasi bersama, terutama untuk daerah-daerah yang memang memiliki tingkat kerentanan dan resiko yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, karena bencana hidrometeorologi salah satunya memang dipicu oleh cuaca dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Secara umum kondisi potensi hujan di wilayah Indonesia cenderung lebih merata, namun untuk intensitas hujan yang lebih signifikan gitu yaitu di sekitar wilayah Jakarta Barat, kemudian Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kemudian sebagian besar wilayah Bogor, lalu sebagian wilayah Depok dan wilayah Bekasi. Hujan yang terjadi sejak Minggu pagi mengakibatkan banjir di depan WTC Mangga 2 arah Senen sehingga jalan lumpuh dan tak dapat dilewati. Jalanan tidak dapat dilalui kendaraan sehingga diberlakukan kontraflow melalui jalur khusus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari sisi kanan. Namun, nampak beberapa kendaraan tinggi dan bus masih dapat melalui jalanan ini. Beberapa warga dan petugas gabungan turut membantu mengatur lalu lintas setempat. Ratusan ruko terdampak banjir di kawasan Jalan Boulevard Raya, Jakarta Utara dengan ketinggian air 30 hingga 40 cm. Tak hanya itu, pemirsa, setengah arus lalu lintas lumpuh akibat air yang belum juga surut. Namun sebagian jalan masih bisa dilewati oleh sejumlah kendaraan, baik motor maupun mobil. Tak sedikit kendaraan yang tak mampu melewati banjir mengalami mati mesin. Sebagian masyarakat harus mendorong kendaraan motor untuk melewati banjir. Sementara banjir merendam 760 rumah di RW 10 Kelurahan Sukapura, Cilincing yang terendam banjir. Sebagian warga yang terdampak paling parah mengungsi ke rumah ketua RT. Usai diguyur hujan deras, pemirsa, sejumlah wilayah di Jakarta tergenang banjir pada Minggu sore. Banjir yang kerap melanda mengganggu aktivitas warga. Sejumlah kendaraan menerobos banjir di kawasan Jakarta Utara. Banjir kembali menerjang Jakarta setelah diguyur hujan deras sejak Minggu pagi. Berdasarkan data BPBD, banjir melanda 16 kelurahan di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sejumlah kendaraan mogok akibat menerobos genangan banjir yang mencapai ketinggian 70 cm. Tidak hanya merendam akses jalan, banjir juga merendam permukiman warga. Sebagian warga terpaksa mengungsi sementara sebagian lainnya bertahan di rumah masing-masing dan beraktivitas di tengah genangan banjir. Warga berharap pemerintah Jakarta segera mengatasi banjir yang kerap melanda usai kawasan mereka diguyur hujan deras.
Hindari banjir dan jalan di trotoar, pemirsa, sebuah motor terjatuh ke aliran Kali Ancol Pademangan, Jakarta Utara. Sejumlah warga menyelam untuk mencari sepeda motor yang tenggelam. Niatnya menghindari jalan banjir yang merendam kawasan Lodan Ancol Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu siang ini. Namun naas seorang pemotor terjatuh tercebur Kali Ancol Pademangan, Jakarta Utara. Dalamnya kali membuat sejumlah warga terpaksa harus menyelam kali untuk menemukan sepeda motor yang tenggelam di aliran kali. Menurut Kiki, pengendara sepeda motor, bahwa dirinya ingin menghindari jalan yang banjir dengan berjalan di atas trotoar. Namun sepeda motor yang dikendarainya berada di pinggir tanggul yang sudah tertutup air hingga tercebur ke sungai. Nggak ada tanda-tandanya tuh, nggak ada pembatasnya. Kepinggir langsung ke salah langkah. Itu kecebur kali, Bang? Iya, kecebur kali, Bang. Dari mana mau kemana sih, Bang, tadi nih? Oh, dari Ancol pulang kerja, Bang. Oh, pulang kerja. Beruntung korban tidak mengalami luka, namun sepeda motor yang dikendarainya mengalami mati mesin. Diguyur hujan sejak Sabtu malam, Jalan Pantura di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 80 cm. Akibatnya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menerobos banjir mengalami mati mesin. Inilah banjir yang merendam Jalan Pantai Utara Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Minggu pagi. Para pengendara yang melintas dari arah Cikarang ke Bekasi dan sebaliknya mengalami mati mesin akibat menerobos banjir. Para pedagang yang berada di pinggir jalan terpaksa tutup karena banjir, bahkan pintu akses masuk RSUD Kabupaten Bekasi tergenang banjir. Tim SAR gabungan berhasil menemukan puing-puing pesawat hilang yang membawa 11 penumpang di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Petugas memperluas radius pencarian korban dengan menggunakan drone. Basarnas terus melakukan pencarian korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Proses pencarian dilakukan di darat dan melalui pantauan udara. Petugas juga melakukan upaya pencarian dengan drone menyisir lereng gunung. Medan yang curam menjadi kendala petugas dalam mencari korban. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Indonesia masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan pesawat ATR 42500 yang membawa 3 penumpang dari KKP dan 8 awak tersebut. Tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan pada Minggu siang. Penemuan jenazah korban ini menjadi titik krusial dalam operasi yang telah berlangsung selama 2 hari terakhir di medan ekstrim perbatasan Maros Pangkep. Lokasi penemuan korban berada di dinding tebing dengan kemiringan ekstrim hingga 90 derajat sehingga menyulitkan proses evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan teknik rappelling, yakni menggunakan tali dari atas tebing. Setelah berhasil ditarik dari dinding tebing, korban rencananya akan segera dibawa menuruni jalur darat menuju posko Tompo Bulu. Hari ini ada kabar gembira bahwa tim kita selain berhasil mengevakuasi beberapa puing dari pesawat, rupanya tadi sudah saya yakinkan kepada tim yang di depan melalui komunikasi radio bahwa sudah ditemukan 1 korban. Dan sekarang sedang berupaya untuk kita evakuasi ke posko Aju di Tompo Bulu ini. Kondisi korban? Kondisi korban kami belum bisa menyampaikan di sini. Yang jelas ini butuh effort yang cukup keras karena memang kondisinya luar biasa. Dari sana disampaikan sekarang kondisinya cukup tertutup, berkabut, dan medan sangat sulit. Tetapi ini tidak sesulit kalau mungkin kita akan melaksanakan perjalanan. Tim SAR gabungan menemukan badan dan ekor pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak. Serpihan badan dan ekor pesawat ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Yakin di sini. Iya.
Lokasi penemuan badan dan ekor pesawat ATR 42500 terletak di sebelah utara puncak Gunung Bulu Saraung, tepatnya di Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Namun proses menuju badan pesawat belum bisa maksimal karena kondisi medan yang terjal dan kabut tebal. Untuk proses evakuasi, tim SAR gabungan tetap akan menggunakan jalur pendakian yang dinilai paling aman. Sebelumnya, sebuah pesawat jenis ATR dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 13:17 WITA. Data awal menyebutkan jumlah person on board sebanyak 10 orang terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang. Serpeng itu di mana ditemukan? Sebelah utara. Sebelah utara dari Penemuan serpihan yang diduga bagian dari pesawat ATR 42500 menumbuhkan secercah harapan. Tim gabungan pencarian pesawat ini pun langsung menggelar konferensi pers terkait perkembangan pencarian pesawat yang hilang pada Sabtu siang. Jadi sampai saat ini tim SAR gabungan di lapangan hanya menemukan 3 serpihan tadi dan banyak serpihan kecil-kecil yang lain. Cuma yang besar tadi adalah jendela pesawat, ekor pesawat dan badan pesawat. Itu ditemukan di tempat yang berbeda-beda, tidak satu tempat. Ada seperti gambar yang kami sampaikan, ada di sebelah utara dari LKP atau Lost Command Position, ada di sebelah barat, selatan, dan di utara yang ada tim rescue yang ada di atas, seperti itu. Jadi berpecah seperti itu. Terkait dengan pakaian ataupun korban, sampai saat ini tidak mengumpulkan informasi semuanya. Jadi tadi malam ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, apakah ELT-nya bekerja atau tidak? Biasanya kalau pesawat menabrak gunung atau menabrak lereng, itu ELT-nya itu hancur sehingga tidak berfungsi. Bukan ELT-nya rusak, menyebabkan pesawatnya jatuh. Jadi mohon rekan-rekan wartawan bisa mengkoreksi dan mengutipnya. Sejumlah warga di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sempat mendengar suara dentuman keras dari arah pegunungan di belakang rumah mereka. Suara dentuman sempat didengar warga yang diduga berasal dari jatuhnya pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak saat dalam penerbangan. Menurut warga, suara yang terdengar sangat berbeda dari bunyi ledakan yang biasa terdengar dari arah pabrik di kejauhan. Meski tidak melihat kejadian secara langsung, warga merasakan getaran dan suara keras. Di bambu mati, Pung. Ya, Itu suara yang tadi ya, Bu? ya. Tapi tahu kalau itu suara pesawat atau bagaimana, Bu? Tidak. Bu. Berapa kali kita dengar, Bu? Satu. Terhantam Jadi, turunnya. Saya tidak tahu, sengaja ke apa itu karena tidak pernah dengar Pemirsa, tim SAR gabungan mendirikan posko pencarian pesawat ATR 42500 yang jatuh di kaki Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros. Pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesian Air Transport dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan masih belum menemukan titik pasti keberadaan pesawat yang diduga jatuh di kawasan Pegunungan Maros dan Pangkep. Hasil koordinasi posko utama di Kabupaten Maros menyebutkan pencarian yang dilakukan di wilayah Leang-Leang belum membuahkan hasil. Namun sejumlah temuan justru muncul dari wilayah Kabupaten Pangkep. Seorang pendaki yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, mengaku mendengar suara pesawat terbang rendah sekitar pukul 1 siang. Selain itu, warga sekitar juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga milik penumpang. Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah Kabupaten Pangkep bersama tim SAR gabungan membuka posko pencarian di kantor desa Tompobolu, Kecamatan Baloci. Dari posko ini, pencarian akan dibagi ke 2 jalur, yakni dari arah Maros melalui kawasan Leang-Leang serta dari wilayah Pangkep menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Warga sekitar menemukan ada beberapa dokumen yang diduga berasal dari pesawat karena ini merupakan
dokumen-dokumen seperti yang ada di dalam pesawat itu sendiri seperti manifest, kemudian tentang operasional atau SOP prosedur dari pesawat Indonesian Air. Ada juga fotokopi KTP yang diduga dari salah satu penumpang pesawat tersebut atas nama Yoga. Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kantor Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Sabtu malam. Selain mendirikan posko antemortem, Bidokes Polda Sulsel juga mengerahkan 3 tim DVI yang terdiri dari 12 personel. Ketiga tim itu diberangkatkan menggunakan 3 kendaraan menuju posko SAR gabungan di Kabupaten Maros. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, lebih dari 1 pekan banjir di Pati, Jawa Tengah masih mengenangi 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Puluhan ribu jiwa terdampak, terpaksa mengungsi, bahkan BNPB Pusat menetapkan Pati sebagai daerah darurat banjir. Ratusan desa di Pati masih terkepung banjir. Sebanyak 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan dan 78.000 rumah warga masih terdampak banjir dan terpaksa mengungsi. Desa yang paling parah terdampak banjir diantaranya ada di Bumi Rejo, Kecamatan Juwana, Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, dan Duku Ngantru, Desa Mustoko Harjo, Kecamatan Pati. Bupati pun menetapkan status tanggap darurat banjir untuk Kabupaten Pati. Meski logistik aman hingga Minggu 20 Januari 2026, untuk hari selanjutnya belum ada cadangan logistik. Petugas yang memasak pun kewalahan karena didominasi oleh warga sekitar yang rumahnya terendam banjir. Pemerintah desa berharap terdapat tambahan relawan untuk membantu memasak logistik bahan makanan. Sementara itu, hingga Minggu malam, pemirsa, jalur kereta api Petak Pekalongan Seragi di Pekalongan, Jawa Tengah masih terendam banjir. Meski bisa dilintasi, rangkaian kereta harus berjalan dengan kecepatan rendah dan ditarik dengan lokomotif khusus. Gangguan serius terjadi pada jalur rel di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, memaksa PT KAI membatalkan puluhan perjalanan kereta api penumpang. Meski di jalur hilir atau Semarang, Jakarta, kereta sudah mulai bisa melintas, namun harus ekstra pelan dan hati-hati. Menurut petugas, banjir yang menggenangi rel di Pekalongan membuat 8 perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan. PT KAI mencatat ada hampir 5.000 penumpang membatalkan perjalanan. Jalur kereta api Petak Pekalongan Seragi di Pekalongan, Jawa Tengah hingga Minggu sore masih terendam banjir. Meski bisa dilintasi, rangkaian kereta harus berjalan dengan kecepatan rendah dan ditarik dengan lokomotif khusus. Lokomotif ini merupakan penarik khusus rangkaian gerbong kereta api yang melintas di jalur hulu di Pekalongan atau arah Jakarta-Semarang. Sementara di jalur hilir atau Semarang-Jakarta, kereta sudah mulai bisa melintas meski harus ekstra pelan dan hati-hati. Rangkaian kereta yang melintas kecepatannya dibatasi di 5 hingga 20 km per jam. Sementara menurut petugas, banjir yang menggenangi rel di Pekalongan membuat 8 perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan. PT KAI mencatat ada hampir 50.000 penumpang membatalkan perjalanan. Menyampaikan bahwa banjir kembali mengenangi di antara peta jalan stasiun Pekalongan, stasiun Seragi, tepatnya di kilometer 66+6/7. Akibat adanya genangan air di lokasi tersebut, hari ini ada beberapa perjalanan kereta api keberangkatan Daob 4 Semarang yang dibatalkan perjalanannya. Dari pantauan di lapangan, petugas terus melakukan perbaikan rel agar kereta api bisa melintas dengan normal. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryo Soekarno, iNews melaporkan. Imbas jalur kereta api yang tergenang, puluhan perjalanan kereta api batal diberangkatkan. Akibatnya ratusan penumpang kereta api menumpuk di stasiun Cirebon pada Minggu sore. Hingga Minggu sore, kepadatan calon penumpang kereta api masih terlihat di stasiun Cirebon, Jawa Barat.
Penumpukan terjadi imbas adanya kendala perjalanan kereta api akibat genangan air di sejumlah jalur di Daop 4 Semarang dan Daop 1 Jakarta. Demi menjaga keselamatan perjalanan, PT KAI melakukan rekayasa pola operasi. Sejumlah perjalanan kereta diputar ke jalur selatan menghindari lintasan yang tergenang, sementara puluhan perjalanan kereta api yang melintas di wilayah Daop 3 Cirebon dibatalkan. Untuk hari ini kereta yang dibatalkan ada 28 kereta yang melalui atau melintasi Daop 3 Cirebon. Dan yang diputar arah? Nah, untuk yang diputar arah dari jalur utara melalui jalur selatan ada 7 kereta api. Ini katanya sih ada banjir ya di Jakartanya itu, jadi ada delay juga keretanya mundur gitu sih. Mbak memilih pengembalian tiket atau ngambil keberangkatan lainnya? Mungkin lebih baik nunggu sih, nunggu kereta. Bagi penumpang yang terdampak, PT KAI melakukan pengembalian tiket 100%. Dan bagi penumpang yang tetap ingin melanjutkan perjalanan, bisa menggunakan kereta api berikutnya tanpa harus melakukan pembelian tiket lagi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ratusan calon penumpang kereta rela antri panjang di stasiun Gambir, Jakarta Pusat demi merefund tiket perjalanan akibat dampak banjir di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah pada Minggu siang. Antrean panjang calon penumpang kereta terjadi di loket pengembalian tiket stasiun Gambir. Ratusan calon penumpang memilih membatalkan tiket perjalanan kereta jarak jauh imbas dibatalkannya 10 perjalanan kereta api dari stasiun Gambir menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. Pembatalan ini merupakan dampak dari adanya banjir yang merendam jalur rel kereta di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Sejumlah calon penumpang kereta pun akhirnya memilih menggunakan moda transportasi alternatif lainnya untuk sampai ke lokasi tujuan. Selain di stasiun Gambir, pembatalan pemberangkatan kereta juga terjadi pada 5 jadwal keberangkatan dari stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dari total 2.859 orang penumpang yang dijadwalkan berangkat menggunakan 15 kereta api dari 2 stasiun tersebut, 989 penumpang kereta diantaranya memilih untuk melakukan pembatalan pada hari Minggu. PT KAI Daop 1 Jakarta memastikan akan mengembalikan biaya tiket 100% bagi calon penumpang kereta yang melakukan refund maksimal 7 hari ke depan dari jadwal keberangkatan. Saya dari kereta dari Jakarta untuk Semarang karena pembatalan tiket, jadi saya harus mengurus lagi untuk tiket ke Semarang dengan kendaraan transportasi beda. Karena kan ada banjir yang itu tidak bisa lewat di Pekalongan. Dari KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf pada para penumpang atau pelanggan kereta api yang terdampak akibat dari banjir ini. Bagi penumpang ataupun pelanggan bisa melakukan refund tiket, kami kembalikan biaya tiket 100% dan bisa di refund sampai dengan 7 hari ke depan dari jadwal keberangkatan. Pemirsa, 6 orang penambang emas asal Kampung Anyar Uruk, Sukajaya, Bogor ditemukan tewas di dalam lubang berasap. 2 diantaranya berhasil dievakuasi dan sudah dimakamkan, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Peristiwa mencekam terjadi di area pertambangan Antam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 6 orang gurandil atau penambang emas ilegal meregang nyawa di dalam galian yang terus mengeluarkan asap. Seluruh korban merupakan warga Kampung Uruk, Sukajaya, Bogor. Dari ke-6 korban, 2 diantaranya sudah dievakuasi dan dimakamkan. Menurut pihak keluarga, korban terakhir kali berpamitan pada Senin 12 Januari 2026 dengan alasan bekerja di gunung. 11 orang. Menurut setelah 5 yang dirawat di rumah sakit Pirja. Informasi terakhir yang masih ada di lubang ada berapa? Ada 4 lagi. Hingga saat ini petugas masih berusaha mengevakuasi para korban. Sulitnya medan dan kendala cuaca serta masih banyaknya kepulan asap menjadi kendala bagi petugas untuk evakuasi para korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
penyerahan SK Menteri Kebudayaan di Keraton Solo diwarnai keributan. Salah satu kerabat Keraton Solo mengajukan keberatan atas SK dari Menteri Kebudayaan tersebut. Keributan mewarnai penyerahan SK Menteri Kebudayaan terkait pemanfaatan Keraton Solo di Sasana Parasdia Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keributan berawal saat adanya interupsi kerabat Keraton Solo GKR Panembahan Timur Rumbai-Rumbai. GKRP Timur menyampaikan keberatan terkait SK dari Menteri Kebudayaan tersebut. Menyikapi hal tersebut, Menteri Fadli mendengarkan dan memberi tanggapan serta berjanji akan menyediakan waktu untuk mendengarkan lebih lanjut keberatan tersebut dalam situasi yang kondusif. Meski demikian, sempat terjadi keributan dan acara terhenti. GKRP Timur pergi dari Sasana Parasdia dan acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis sampai selesai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sejumlah desa terisolasi akibat bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh kini mulai kembali tersambung. Akses dari dan ke wilayah terisolasi perlahan terbuka seiring dengan pembangunan jembatan serta perbaikan jalan. Pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya terus bekerja sama memulihkan daerah terdampak bencana banjir dan longsor Sumatera. Di jalan menuju Bandara Rembele di jalur Pantai Raya, Desa Bale Atu, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, jembatan Baile sudah siap terpasang. Jalan yang sempat terputus total pun dibersihkan dengan bantuan alat berat. Pekerjaan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum serta TNI Angkatan Darat. Tak hanya itu, pembangunan jembatan Baile ataupun jembatan Aramco di berbagai titik terdampak bencana pun terus berlanjut. Di Desa Bener Pepanyi, Kecamatan Bener Kelipah, dan di Desa Alue Capli, Kabupaten Aceh Utara, pembangunan jembatan Aramco sudah memasuki tahap finalisasi. Begitu pula kondisi di sejumlah daerah di Kabupaten Biren serta Aceh Barat, sejumlah jalan yang terputus pun kini telah bisa dilalui kendaraan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pastikan dana transfer keuangan daerah terdampak bencana Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak akan dipotong. Penyaluran TKD tetap mengikuti ketentuan penyaluran yang berlaku. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan dana transfer keuangan daerah atau TKD untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana tidak dipotong. Namun Purbaya meminta pemerintah daerah tersebut menghabiskan terlebih dahulu dana TKD yang sudah dicairkan pemerintah pusat. Sementara terkait permintaan percepatan penyaluran TKD untuk 3 provinsi terdampak bencana tetap mengikuti ketentuan penyaluran yang berlaku. Yang dipastikan adalah dia limitnya nggak dipotong seperti yang lain karena daerah bencana. Kalau malah transfer kan akan sesuai dengan term ya. Kalau mereka mau potong ambil depan ya bisa ambil depan. Cuman kan gini, mereka nggak kekurangan kayak sekarang uangnya banyak. Suruh habisin dulu aja. Jadi santai aja itu masalah, yang penting limitnya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah akan segera melakukan transfer keuangan daerah untuk 3 provinsi terdampak bencana Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito berharap TKD tersebut sudah mulai bisa diproses Senin besok. Ke informasi lain, pemirsa, pemerhati telematika Roy Suryo menangkapi sebuah video yang diduga Egy Sujana mengendarai sebuah mobil mewah saat tengah berobat di Malaysia. Roy menyebut bahwa video tersebut asli dan video baru. Isbul, keren siapa? Allahu Akbar. Allah Akbar. Di dalam video terlihat Egy Sujana nampak sehat saat menuruni kendaraan berwarna merah yang diduga miliknya. Pemerhati telematika Roy Suryo melalui pesan singkat menyebut dalam video berdurasi 45 menit 40 detik tersebut dapat dipastikan bahwa pengendara mobil ini adalah benar Egy Sujana. Allahu Akbar. Allah Akbar. Roy Suryo menambahkan secara penelitian dipastikan bahwa video tersebut asli
Sementara untuk lokasi pengambilan gambar dan jenis mobil, Roy Suryo menyebut bahwa mobil itu berplat nomor Malaysia. Dan dari sisi lokasi di video tersebut juga dapat dipastikan bahwa video dibuat di negeri jiran yang memperlihatkan lokasi sebuah pom bensin merek Malaysia yang juga ada di Indonesia. Namun dilihat di sekitarnya tidak terlihat ada ornamen papan harga dan warna merah sebagaimana ciri khas Indonesia dari pom bensin berlambang kerang itu. Selain itu, Roy juga menyebut bahwa dari bangunan pom bensin tersebut terlihat arsitektur bangunan modern dan bisa dipastikan video dibuat belum lama, setidaknya tahun 2026 dan paling lama tahun 2025. Sebelumnya, Egy Sujana berangkat ke Malaysia pada Jumat lalu untuk berobat dari sakit kanker ususnya. Egy Sujana menggunakan kursi roda saat tiba di bandara. Sementara terkait pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Egy Sujana menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik. Padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Dalam kasus ijazah Jokowi, status Egy sebagai tersangka kini telah dihentikan setelah terbit surat penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian. Polisi hentikan kasus ijazah Jokowi terhadap tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis. Egy juga membantah minta maaf saat bertemu dengan Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Saya datang bukan untuk minta maaf, itu saya sampaikan depan beliau. Penegasan ini disampaikan Egy Sujana beberapa hari setelah bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta Jumat lalu, Egy Sujana menyampaikan seluruh poin penting terkait pertemuan dengan Jokowi. Salah satunya penetapan tersangka Egy yang dianggap tidak sesuai prosedur. Egy juga menyebut restoratif justice dilakukan atas kesepakatan bersama. Lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Harilubis saat bertemu Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Program restoratif justice Kejaksaan Agung yang dilakukan tak hanya menyelesaikan persoalan hukum semata, tapi juga berdampak pada pemulihan martabat pelaku kejahatan di lingkungan sosial. Program restoratif justice yang dilakukan Kejaksaan Negeri Belitung menyisakan kisah haru dan kedekatan emosional dengan warga. Tangis haru Nurjaya tak terbendung saat mengetahui Bagus Nurjakfar Adi Saputro, Kepala Kejaksaan Negeri Belitung, pindah tugas. Nurjaya merupakan seorang pelaku pencurian sepeda motor yang mendapatkan program restoratif justice. Ia terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan istri dan ketujuh anaknya. Ini istrinya yang menghidupi anak 7. Dia masih bangga. Jadi istrinya mau dapat gerobak untuk jualan. Tidak hanya program restoratif justice, Kejaksaan Negeri Belitung juga berhasil memulangkan 12 warga yang sempat tersandera kasus TPPO di Kamboja dan Myanmar. Saya sempat sudah putus asa dan nggak tahu bagaimana nasib saya di Myanmar. Dan saya telepon keluarga
ternyata saya dibantu dari Pak Kejari atau Pak Kejaksaan, Kepala Kejaksaan bernama Pak Bagus, dan alhamdulillah beliau membantu saya untuk dipulangkan ke Belitung, Tanjung. Kami Kejaksaan Negeri Belitung itu akhirnya menggandeng Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan juga beberapa pengusaha berinisiatif untuk melakukan aksi kemanusiaan, yaitu memulangkan yang awalnya 1 orang menjadi 2 orang, ditarik sampai akhirnya terakhir total semua yang kita pulangkan sebanyak 12 orang. Saat ini Bagus Nur Jakfar telah resmi dilantik menjadi Kajari Kepahyang oleh Kajati Bengkulu. Dari Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Haryanto, Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss untuk menghadiri sejumlah pertemuan. Sebelum bertolak ke Inggris dan Swiss, Minggu siang, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, terkait laporan perkembangan informasi terkini. Di London, Inggris, Presiden akan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, untuk membahas kesepakatan dalam beberapa kerjasama strategis dalam bidang ekonomi dan maritim. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan mengadakan pertemuan dengan Raja Charles III. Sementara di Davos, Swiss, Prabowo akan menyampaikan pidato kunci di World Economic Forum. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi saksi pernikahan Sekretaris Pribadi Prabowo, Agung Surahman, dan pasangannya Aulia Mahardiana Warstioarti. Akad nikah Agung Surahman dan Aulia berlangsung di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah pada Minggu siang. Prabowo dan Jokowi duduk di sisi kanan dan kiri meja akad, mendampingi prosesi ijab kabul. Keduanya nampak kompak mengenakan setelan jas lengkap dengan kopiah hitam. Usai menjadi saksi nikah, keduanya pun nampak berbincang akrab di sela acara. Selain Prabowo dan Jokowi, jajaran Kabinet Merah Putih juga nampak menghadiri prosesi akad nikah tersebut. Desa pasukan pemerintah transisi Suriah terus menggempur pasukan Kurdi di Aleppo dan Raqqa. Pemerintah Suriah juga mengambil alih kendali bandara militer Al-Jarrah dari pasukan Kurdi. Militer pemerintah transisi Suriah membombardir kota Dabis Afnan di Raqqa bagian barat. Pengeboman terjadi selama bentrokan dengan pasukan Demokratik Suriah Kurdi. Militer pemerintah transisi Suriah kemudian bergerak maju memasuki provinsi Raqqa. Pemerintah transisi menuduh SDF Kurdi menggunakan drone bunuh diri dalam sebuah serangan. Sementara itu, SDF Kurdi menuduh pasukan pemerintah menyerang para pejuangnya saat mundur. Pasukan pemerintah transisi Suriah terus maju menuju kota Tabqa di Raqqa dan menuntut SDF Kurdi mundur sepenuhnya ke timur Sungai Efrat. Selain kota Dabis Afnan, pasukan transisi Suriah juga merebut kota Maskanah di Aleppo. Kendaraan militer termasuk truk lapis baja dan tank memasuki kota yang sebelumnya dikuasai warga Kurdi. Warga kota Dabis Afnan berkumpul di kedua sisi jalan utama di sekitar pasukan yang tiba. Di kota Deir Hafar, pasukan pemerintah transisi Suriah juga mengambil alih kendali bandara militer Al-Jarrah. Peristiwa ini berlangsung setelah pasukan Demokratik Suriah Kurdi mundur dari Aleppo Timur pada hari Sabtu. Pemirsa, pemukim ilegal Israel dilaporkan membakar rumah-rumah warga Palestina di utara Yerusalem. Insiden tersebut menambah daftar panjang kekerasan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina. Para pemukim menyerang komunitas Khilat al-Sidra dengan membakar sejumlah rumah milik warga Palestina.
Api terlihat melalap bangunan tempat tinggal dan memaksa warga untuk menyelamatkan diri. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa dalam insiden ini, namun kerusakan material dilaporkan cukup parah. Pemirsa, perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina juga dilakukan melalui karya seni. Di Gaza, seorang pemuda melukis mural yang melambangkan semangat perjuangan warga. Seniman Palestina Ahmad Harara telah mengubah dinding-dinding bangunan yang hancur akibat genosida Israel di Gaza menjadi mural berskala besar. Harara menggunakan seni untuk menyampaikan semangat dan perjuangan warga Gaza melawan penjajah Israel. Harara juga melukis pohon zaitun di reruntuhan bangunan yang rata dengan tanah, melambangkan semangat juang warga Palestina. Berbicara tentang perjalanan artistiknya, Harara mengatakan bahwa kecintaannya pada seni dimulai sejak masa kanak-kanak. برسم من وانا عمري 10 سنوات في مدينة غزة. بلشت الرسم من بداية حياتي وكان لبعض المعارض شاركت في بعض المعارض. بعدها اجت الحرب ورسمنا على المباني المدمرة رسومات بتعبر عن صمود الشعب الفلسطيني. وهو الرسم طبعا مش رسم وبس، هذه رسالة لكل العالم. Harara mengatakan bahwa keputusannya untuk melukis mural muncul setelah kehilangan rumah dan perlengkapan melukisnya selama genosida Israel berlangsung di Gaza. أنا في أثناء الحرب هذه فقدت بيتي وفقدت أدواتي وفقدت كل حياتي في الرسم فقدت. وما زلت برسم على المباني المدمرة أعبر عن صمود الشعب الفلسطيني ومدينة غزة. Melalui seni, Harara berharap warga Palestina segera mendapatkan perdamaian dan kemerdekaannya. Pemirsa, keluarga-keluarga Palestina yang mengungsi akibat genosida Israel mulai pindah ke kamp Al-Zahra yang baru saja didirikan di wilayah Netzarim, Gaza. Kamp yang disiapkan oleh Komite Bantuan Mesir ini merupakan langkah signifikan menuju penyediaan tempat tinggal terorganisir bagi mereka yang terkena dampak perang. Juru bicara Komite Bantuan dan Penyelamatan Mesir, Muhammad Mansur, mengklarifikasi bahwa kamp tersebut berisi 900 tenda. Dirinya menegaskan bahwa kamp tersebut telah dilengkapi klinik medis, dapur umum, sekolah, sumur, dan pasokan air hasil desalinasi. Pada November 2025, Komite Mesir mengumumkan daerah Netzarim di selatan jalur Gaza dipersiapkan sebagai kamp penampungan kemanusiaan terbesar di jalur Gaza. Pemirsa, ribuan orang di Milan, Italia menggelar aksi unjuk rasa untuk menyerukan pembebasan aktivis pro-Palestina yang ditangkap karena memberikan bantuan ke Gaza. Warga Milan turun ke jalan menyerukan pembebasan aktivis Asosiasi Palestina di Italia atau API yang ditangkap oleh pemerintah Italia akhir Desember lalu, termasuk sang presiden Muhammad Hanno. Pemerintah beralasan Asosiasi Palestina di Italia atau API memberikan bantuan kemanusiaan ke Hamas. Oleh Uni Eropa, organisasi pejuang kemerdekaan Palestina yang ada di Gaza ini dicap sebagai sebagian jadi organisasi teroris. Massa juga menilai pemerintah Italia ingin membungkam genosida yang terjadi di Gaza. Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa penangkapan itu tidak akan menghalangi mereka untuk terus mendukung Palestina. Delle persone che davano da mangiare ai bambini palestinesi.
vogliono silenziare il genocidio in Palestina arrestando chi ha sempre fatto beneficenza, perché attaccano la comunità di Milano perché sanno bene che i nostri solidari che in questo momento sono in galera non hanno mai provocato nessun casino né su Milano né sui territori, e siccome colpire Milano vuol dire colpire la causa palestinese, è proprio per questo che loro stanno provando a fermarli. Noi staremo sempre dalla parte del diritto internazionale, dalla parte del diritto e delle persone di vivere, perché silenziando oggi il genocidio vuol dire essere tutti complici. Il governo Meloni si dimostra ancora una volta di essere dalla parte sbagliata della storia. Pemirsa, ribuan warga Denmark berunjuk rasa di kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Copenhagen mengecam ambisi Donald Trump untuk mencaplok wilayah Greenland. Massa juga menegaskan Trump lebih membutuhkan bantuan psikologis ketimbang Greenland. Di tengah kekhawatiran atas tekanan Amerika Serikat, ratusan warga Denmark berkumpul di luar kedutaan besar AS di Copenhagen untuk menunjukkan solidaritas dengan Greenland. Pengunjuk rasa berbaris dan menegaskan rakyat Greenland tak dapat disuap untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat. Para pengunjuk rasa mendesak Uni Eropa tak gentar dengan tekanan AS agar kedaulatan Greenland tetap terjaga. Aksi ini menyusul pertemuan pejabat Amerika Serikat dan Denmark yang digelar di Washington DC yang belum menemui kesepakatan terkait Greenland. Aksi solidaritas untuk Greenland juga berlangsung di sejumlah titik di Copenhagen. Pengunjuk rasa mengecam Donald Trump atas ambisinya merebut Greenland. Nampak para pengunjuk rasa mengarak patung Donald Trump yang digambarkan sebagai pihak yang mempermainkan dan memperbudak hukum. Bahkan mereka menyebut Trump lebih membutuhkan bantuan psikologis ketimbang Greenland. We have to support Greenland. We have to make sure that Trump knows that we won't just sell our country. Denmark telah berulang kali menolak setiap proposal untuk menjual Greenland dan menegaskan kedaulatannya atas pulau itu. Beberapa negara Eropa termasuk Jerman dan Perancis telah menunjukkan dukungan untuk Denmark dengan mengirimkan pasukan ke Greenland sebagai bagian dari latihan NATO. Ribuan warga Greenland turun ke jalan memprotes rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengambil alih Greenland. Para demonstran tegaskan Greenland bukan untuk dijual dan berhak menentukan masa depannya sendiri. Ribuan warga memadati jalanan di Nuuk, ibu kota Greenland, sembari membawa bendera Greenland serta spanduk bertuliskan Greenland tidak untuk dijual. Aksi ini digelar sebagai bentuk terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang membuka kemungkinan untuk mengambil alih Greenland. Dalam demonstrasi tersebut, Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen turut bergabung bersama warga dan berjalan menuju konsulat Amerika Serikat. Kehadirannya menegaskan sikap pemerintah Greenland yang menolak segala bentuk upaya pembelian maupun aneksasi oleh negara lain. Warga Greenland pun menekankan mereka berhak menentukan masa depannya sendiri dan tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat. It's very important to mark that we will not be a part of America, and that we are united as Greenlandic in the Kingdom of Denmark, and will definitely not be American. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyebut Greenland sangat penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat karena letaknya yang strategis. Ia bahkan mengancam akan mengenakan tarif impor terhadap negara-negara Eropa yang menentang rencananya. Pemirsa, politisi Greenland menegaskan rakyat Greenland tidak bisa dibeli oleh Donald Trump. Dirinya mengatakan pemerintahan Amerika Serikat ini adalah serakah dan akan berbuat apapun demi mencapai tujuannya. Miscalculation that he thinks that Greenlanders would be incited by cash or something like that. We're not. And even if you were to say like $100,000 per person or something like that, we wouldn't give up free healthcare. We wouldn't give up free education. We do not want to be rich like the Americans are. See how greedy they are. They're even trying to
shoot their friends or invade their friends just for greed. And we know that there's minerals and oils possibly in our underground, and that's worth so much more even than that. So we know about the treaties that we have with America. This is very much akin to when you have a dog sledge team, when he's using that analogy, and one of the dogs all of a sudden turns around and bites you. You have to take it out of the kennel, you have to take it outside and shoot it. Of course, we're not going to shoot Americans, we're peaceful people, but you cannot trust that dog anymore. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkelakar akan memberlakukan kenaikan tarif pajak untuk negara yang menghalangi niatnya mencaplok Greenland. Hal itu sebagai respon Trump terhadap pengiriman kontingen militer sejumlah negara Eropa yang menggelar latihan gabungan di Nuuk, Greenland. I just went one after another. I called Germany, no, we will not do that. I said, no, we're going to put a 25% tariff, which is, by the way, about 7 times more than they would have to pay by raising the drug, like 7 times. This wasn't like a little bit more, 7 times more. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little, I'll take you out of the, in fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. Sementara Rusia kembali menyerang wilayah Ukraina dan mengklaim telah merebut satu wilayah di Priluki. Video detik-detik penyerangan terekam dan juga menghancurkan sejumlah titik. Sejumlah unit yang tergabung dalam grup pasukan timur Rusia menguasai desa Priluki di wilayah Zaporozhye, Ukraina. Video menunjukkan detik-detik drone FPV menyerang titik vital wilayah ini. Aksi ini diklaim telah menambah kerugian dan penderitaan untuk Ukraina. Rusia menyebut penguasaan Priluki menciptakan kemajuan untuk wilayah ini. Pemerintah Ukraina belum berkomentar terkait serangan ini. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 117 bentrokan militer telah tercatat dalam 24 jam terakhir. Moskow melancarkan serangan militer ke Ukraina pada akhir Februari 2022 dan mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Ukraina mengecam tindakan Rusia sebagai invasi dan memperlakukan darurat militer. Pemirsa, 3 negara anggota BRICS menggelar latihan perang maritim di Afrika Selatan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan kolektif antar negara BRICS. Latihan maritim gabungan BRICS Will for Peace 2026 yang melibatkan China, Rusia, dan Afrika Selatan berlangsung di wilayah perairan dekat Simonstown seiring dengan meningkatnya kerjasama militer di antara negara-negara blok tersebut. Latihan berlangsung dari tanggal 9 hingga 16 Januari 2026. Para pengunjung yang datang dengan membawa bendera menaiki kapal perang, sementara para tentara siaga dalam formasi. Kapal-kapal ini menampilkan tembakan artileri, sementara pasukan melakukan latihan anti pembajakan kapal. Latihan gabungan dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama melibatkan kegiatan pelabuhan. Fase kedua melatih kemampuan maritim dan pasukan anti pembajakan kapal. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan maritim kolektif dan memperkuat kerjasama militer dengan latihan berfokus pada kontra-terorisme. Pemirsa, sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha konveksi di Jalan Sawah, Lio Raya, Tambora, Jakarta Barat terbakar pada Senin dini hari. 22 unit mobil pemadam kebakaran beserta ratusan personil dikerahkan ke lokasi. Rapan kebakaran ini nih, segera. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar bangunan. Warga yang panik melihat api dengan cepat membesar berupaya melaporkan kejadian ini ke petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat. Petugas yang sigap langsung memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Belum diketahui penyebab dari kebakaran, namun diduga api berasal dari konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam. Pemirsa, sebuah mobil yang mengangkut bahan bakar minyak atau BBM eceran terbakar di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Akibat kejadian ini, pengemudi mobil mengalami luka bakar. Sebuah mobil yang mengangkut bahan bakar minyak atau BBM eceran terbakar di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Peristiwa terjadi sesaat setelah kendaraan keluar dari SPBU yang berada di Desa Wanakerta. Mobil yang terbakar mengangkut 6 jerigen berisi bahan bakar minyak. Api akhirnya berhasil padam oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut Kapolsek Cibatu AKP Amiruddin Latif, diduga kebakaran dipicu percikan api dari bagian aki kendaraan yang menyambar muatan BBM. Akibat kejadian, pemilik kendaraan alami luka bakar pada bagian telapak tangan dan dievakuasi ke Puskesmas Cibatu. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir kembali merendam perumahan warga di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Ini pun merupakan banjir kedua yang terjadi di awal tahun 2026 dan merupakan yang terparah. Pasca hujan deras dengan durasi cukup lama, sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Cilincing, Jakarta Utara yang menjadi titik terparah dan belum surut hingga Minggu malam. Setidaknya 760 rumah di RW 10, Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Sebagian warga mengungsi ke rumah ketua RT, sementara yang lainnya memilih untuk tetap bertahan. Pemirsa, lebih dari 1 pekan banjir di Pati, Jawa Tengah masih menggenangi 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Puluhan ribu jiwa terdampak terpaksa mengungsi. Bahkan BNPB Pusat menetapkan Pati sebagai daerah darurat banjir. Ratusan desa di Pati masih terkepung banjir. Sebanyak 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan dan 78.000 rumah warga masih terdampak banjir dan terpaksa mengungsi. Desa yang paling parah terdampak banjir diantaranya ada di Bumirejo, Kecamatan Juwana, Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, dan Dukuh Ngantru, Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati. Bupati pun menetapkan status tanggap darurat banjir untuk Kabupaten Pati. Pemirsa, untuk memantau banjir yang melanda Kecamatan Pati, Jawa Tengah, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews, Vindi Agil di Dukuh Ngantru, Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati. Baik, Vindi, bagaimana ketinggian banjir di sana dan berapa lokasi pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah setempat? Silakan. Baik, terima kasih Tawang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya sedang berada di Desa Mustokoharjo, tepatnya di Dukuh Ngantru, yang mana kita bisa lihat saat ini ketinggian air di sini masih tetap sama dari antara 1 meter hingga 1,5 meter ya. Dan kita bisa lihat di belakang saya ini, kita lihatkan ya, di belakang saya ini masyarakat sudah mulai beraktivitas dengan menggunakan sampan ya. Bisa kita lihat di sini mereka mobilitas sehari-hari masih menggunakan sampan karena ketinggian air di sini belum surut gitu, belum surut. Nata yang ada di studio, dan kita informasikan di sini airnya sangat keruh sekali. Warga juga mulai terjangkit penyakit seperti gatal-gatal, demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Pati sudah menetapkan sebanyak 16 titik dapur umum untuk menyuplai berbagai logistik seperti makanan siap saji, paket sembako, dan lain sebagainya. Dan di setiap titik lokasi banjir, pemerintah desa juga sudah menyiapkan posko penanganan ataupun posko banjir untuk menampung masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Pati. Bisa kita informasikan, Nata, di Kabupaten Pati sendiri sebanyak 61.000 jiwa lebih terdampak banjir pada tahun 2026 ini. Sedangkan 21.000 rumah warga masih digenangi air.
Baik. Diperkirakan ada sekitar 9.000 warga yang masih mengungsi sampai hari ini. Baik, terima kasih Vindi atas laporan Anda, atas laporannya dari kawasan Kecamatan Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya pemirsa, tim SAR gabungan menemukan satu jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan pada Minggu siang. Penemuan jenazah korban ini menjadi titik krusial dalam operasi yang telah berlangsung selama 2 hari terakhir di medan ekstrim perbatasan Maros Pangkep. Lokasi penemuan korban berada di dinding tebing dengan kemiringan ekstrim hingga 90 derajat, sehingga menyulitkan proses evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan teknik rappelling, yakni menggunakan tali dari atas tebing. Kemudian setelah berhasil ditarik dari tebing, korban rencananya akan segera dibawa untuk menuruni jalur darat menuju ke posko Tompo Bulu. Hari ini ada kabar gembira bahwa tim kita selain berhasil mengevakuasi beberapa puing dari pesawat, rupanya tadi sudah saya yakinkan kepada tim yang di depan melalui komunikasi radio bahwa sudah ditemukan satu korban. Dan sekarang sedang berupaya untuk kita evakuasi ke posko Aju di Tompo Bulu. Kondisi korban kami belum bisa menyampaikan di sini. Yang jelas ini butuh effort yang cukup keras karena memang kondisinya luar biasa. Dari sana disampaikan sekarang kondisinya cukup tertutup, berkabut, dan medan sangat sulit. Tetapi ini tidak sesulit kalau mungkin kita akan melaksanakan perjalanan ke posko Aju di. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews Saharudin di Desa Tompo Bulu, Balo Cipangkep, Sulawesi Selatan. Baik, selamat pagi. Saharudin, apa rencana petugas dalam melanjutkan upaya pencarian pada hari ini? Silakan. Oke, baik. Selamat pagi. Hingga hari ketiga, pencarian tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian dan pengamanan lokasi di puncak Bulu Saraung. Baik, kemudian peralatan apa saja yang memang sudah dipersiapkan untuk melakukan proses dari pencarian yang akan dilanjutkan pada hari ini? Untuk data sementara untuk melakukan pencarian seperti yang kami lihat di belakang ini bahwa tim SAR gabungan akan melakukan penyisiran lagi dan mengevakuasi jenazah yang berada di lereng gunung yang belum sempat dievakuasi semalam karena terkendala cuaca buruk di atas gunung. Nata. Baik, jika Anda tadi sebutkan terkendala dengan cuaca, memang kemarin sempat dihentikan sementara waktu dan akan dilanjutkan pada hari ini. Dan mungkin seperti apa cuaca yang bisa Anda gambarkan di sana pada hari ini? Baik, cuaca saat ini kondisinya memang sangat tidak memungkinkan untuk naik ke puncak karena sampai hari ini, hari ketiga, kabut makin tebal dan baru saja hujan deras turun. Begitu, Nathan. Baik, kemudian apakah akan diturunkan helikopter ketika untuk menuju akses ke atas yang di lokasi ditemukannya jenazah tersebut atau seperti apa? Atau melalui jalur darat? Jika cuaca membaik, mungkin tim SAR melalui jalur ini udara. Baik, terima kasih Saharudin atas informasinya melaporkan langsung dari Desa Tompo Bulu, Balo Cipangkep, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Bendera merah putih akhirnya berkibar dengan penuh kebanggaan di ajang balap paling ekstrim di dunia. Julian Johan dan Semi Zaki mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang finish serta juara di Rally Dakar.
Bendera merah putih akhirnya berkibar dengan penuh kebanggaan di ajang balap paling ekstrim di dunia. Pereli Indonesia Julian Johan menorehkan sejarah monumental dengan menuntaskan Rally Dakar 2026 yang digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 17 Januari 2026. Pria yang akrab disapa JJ ini tidak sekedar finish namun melampaui batas mimpi banyak pereli tanah air dengan prestasi luar biasa. JJ meraih peringkat kelima di kelas overall, juara ketiga kelas klasik, serta juara pertama di Iconic Class. Catatan gemilang ini mengukuhkan Julian Johan sebagai salah satu pereli Indonesia tersukses sepanjang sejarah Rally Dakar. Buat saya pribadi tentunya ini merupakan salah satu once in a lifetime experience ya yang akhirnya bisa saya lakukan gitu. Mungkin banyak juga seperti pereli lain di Indonesia yang melihat kejuaraan Dakar ini menjadi seperti puncaknya dari kejuaraan yang mungkin nantinya bisa kita semua ikuti. Dan syukur akhirnya dengan di tahun ini saya bisa mengikuti kejuaraan tersebut. Sebenarnya ini menjadi sebuah momen yang sangat saya highlight di dalam hidup saya. Sejarah ini terasa semakin lengkap dengan kehadiran Semi Zaki. Bersama JJ, Semi menjadi orang Indonesia yang berhasil mencapai garis finish Rally Dakar 2026. Tak hanya menyelesaikan lomba, Ketua Land Rover Club Indonesia ini juga mencatat prestasi membanggakan dengan meraih juara ketiga di kelasnya dan menempati posisi 7 di klasemen keseluruhan. JJ dan Semi tidak hanya menuntaskan Rally Dakar dengan jarak 8.000 km, namun juga mengukir prestasi menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara besar di ajang rally paling brutal di planet ini. Pemirsa, perahu naga di atas es sudah. Nah, kalau yang ini serunya bermain go-kart di atas es. Lintasan balap go-kart ini adalah salah satu dari 4 destinasi wisata salju di Provinsi Liaoning. Wisatawan Fusun di Provinsi Liaoning datang berbondong-bondong untuk menikmati wahana menegangkan bermain go-kart di atas es. Drum mesin dan gesekan ban yang biasanya terjadi di atas aspal berganti menjadi es. Sebagai daya tarik di musim dingin, lintasan balap es Fusun Rim mengubah liburan tradisional menjadi arena bermain yang memacu adrenalin. Wisatawan mencari sensasi drifting di sirkuit sepanjang 3 km yang diukir langsung di atas es. Licinnya es yang membuat daya cengkraman ban berkurang, justru menambah sensasi lain bermain go-kart. 这个还是不一样的，因为冰上更滑一些，真正能体会那种漂移的感觉，跟在普通的场地上玩的还是不一样的，感觉冰上的更刺激一些。 Wisata musim dingin ini dilengkapi dengan armada lebih dari 50 go-kart. Tahun ini, Fusun merencanakan kalender balap es profesional dan acara komunitas yang dirancang untuk menarik wisatawan dari seluruh negeri. Pemirsa, Timnas Indonesia dipastikan masuk grup A pada Asian Championship 2026 bersama dengan juara bertahan Vietnam, Singapura, dan Kamboja serta pemenang playoff. Posisi ini terungkap saat digelar official drawing Asian Championship 2026 di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat yang juga dihadiri oleh official broadcaster co-CEO MNC Group Angela Tanusudipio. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Pagi pada hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id atau cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena saat lagi akan ada program iNews Sport Pagi yang hadir bersama dengan rekan Cikal Mutazam. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Official Broadcaster ASEAN Championship 2026, Co-CEO MNC Group Angela Tanusudipio turut hadir bersama sejumlah tokoh pada acara Official Drawing ASEAN Championship 2026 yang dilaksanakan di studio RCTI Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada prosesi pengundian babak grup ini, Timnas Indonesia resmi tergabung di grup A bersama sang juara bertahan Vietnam,
diikuti Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Nantinya ASEAN Championship 2026 akan diikuti 10 tim yang berasal dari negara-negara di Asia Tenggara. All are particularly significant as we celebrate the 30th anniversary of the ASEAN Championship. From its modest beginning, the tournament has grown into one of the most eagerly anticipated sporting event in our region. At Hyundai, we believe football is more than just a sport. It's a platform that unites and empowers communities. Hyundai and football grow together, and for over 26 years we have witnessed and embraced the incredible passion and spirit that the game inspires. ASEAN Championship 2026 atau yang disebut ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang. Today, the rise of ASEAN's national teams at all levels, men and women alike, are on pace with Southeast Asia's own historic emergence as a real powerhouse and economic force on the global stage. Turnamen terbagi dalam 2 grup yang berisi 5 tim, di mana 2 tim teratas dari setiap grup akan melaju ke babak semifinal. Dan pada fase grup hingga babak gugur, ASEAN Championship 2026 menerapkan format home and away. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Jimmy Jasin, iNews melaporkan.